kita ketemu lagi. Kita belajar operasi hitung bilangan bulat. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke operasi hitung bilangan bulat, Bu Reni mau tanya dulu. Kemarin sudah Bu Guru sampaikan tabel perkalian. Nah, itu Bu Reni minta anak-anak untuk dihafalkan ya kalau sudah dikerjakan, biar nanti memperlancar untuk perhitungan selanjutnya ya. Besok insya Allah lah nanti Bu Reni tes satu-satu, insya Allah nanti sekitar bulan Agustusan nanti akan Bu Reni coba video call anak-anak untuk tes perkaliannya. Nah, operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita mengoperasikan, sebelum kita menghitung penjumlahan pengurangan, anak-anak harus tahu dulu ya, apa itu bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan suatu bilangan tak pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif, itu ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, sampai tak terhingga. Kemudian bilangan 0. Bilangan 0 pun termasuk bilangan bulat. Kemudian ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif, semua bilangan bulat negatif itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Jadi, bilangan bulat baik positif maupun negatif ya. Termasuk 0, itu termasuk ke dalam himpunan bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat tersebut dapat dituliskan dan dapat diurutkan dalam garis bilangan. Penggunaan garis bilangan sangat bermanfaat saat kita melakukan operasi hitung bilangan bulat. Jadi untuk pemula, untuk mengawali ini, nanti anak-anak untuk menjumlahkan atau mengurangkan bisa menggunakan garis bilangan. Kemarin sudah Bu Reni sampaikan ya di PDF kemarin kalau anak-anak sudah mempelajari. Secara grafis, jika kalian tulis pada garis bilangan, akan tampak seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada bilangan yang dari 0 ke kanan, itu adalah bilangan positif. Sedangkan dari 0 ke kiri, itu adalah bilangan bulat negatif. Ya, 0 sendiri, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu adalah bilangan bulat positif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya itu adalah bilangan bulat negatif. Dilihat dari bilangan di atas, 1, 2, 3, 4, 5 tadi dinamakan bilangan bulat apa? Positif. Karena terletak di sebelah kanannya 0. Dan negatif 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya itu disebut sebagai bilangan bulat negatif. Karena letaknya di sebelah kiri angka 0. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Jadi, perlu anak-anak ketahui, negatif 5 dengan 2 itu lebih besar 2. Negatif 5 lebih kecil, nilainya lebih kecil. Jadi dia kalau ke kiri bilangannya besar, negatif 500 dengan 1. Itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 1 ya, lebih besar yang 1. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jangan sampai lupa. Kan? Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, kalau mengurutkan bilangan bulat, setelah anak-anak memahami betul garis bilangan tadi, itu akan lebih mudah ya. Contoh kita akan urutkan bilangan berikut. Di sini Bu Reni punya bilangan 4, 2, 6, 0, negatif 3, negatif 12, dan 9. Akan kita urutkan dari yang terkecil. Coba yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil yang mana? 0 atau negatif 12 atau negatif 3? Bentar. Negatif 12 paling kecil, kemudian negatif 3, 0, 2, 4, 6, 9. Urutannya seperti ini. Tapi ketika ada soal, anak-anak harus teliti yang ditanyakan urutan dari yang terkecil atau urutan dari yang terbesar. Itu harus nanti disesuaikan mengurutkannya. Oke? Kita lanjutkan.
membandingkan bilangan bulat. Kalau sudah mengurutkan, anak-anak harus bisa membandingkan. Sebenarnya untuk membandingkan mudah ketika anak-anak sudah menguasai letak bilangan dalam garis bilangan tadi, seperti yang sudah Brian sampaikan di depan tadi. Mengenal tanda. Ini tanda yang lebih besar, tanda lebih kecil, atau tanda sama dengan. Artinya nilainya sama ya. Nah, contohnya 12 dengan negatif 12 itu lebih besar 12, maka tandanya kita kasih tanda 12 lebih besar dari negatif 12. Negatif 9 sama 0, yang lebih besar yang mana? 0, berarti negatif 9 lebih kecil atau kurang dari 0. 8 sama dengan 8. Itu ya, itu untuk membandingkan. Kemarin di buku paket sudah tugaskan ya halaman 7 sama halaman berapa kemarin ya yang di PDF itu, nanti tolong dicermati lagi. Kalau ada yang belum betul, nanti bisa diteliti lagi, bisa dikoreksi lagi. Contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini kalau dengan garis bilangan. 2 ditambah 3. 2 angka pertama atau bilangan pertama Bureni gunakan garis warna biru 2. Kemudian bilangan kedua Bureni kasih garis warna hijau. Karena dia penjumlahan 2 ke kanan ditambah 3 itu juga positif, maka arahnya ke kanan ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, 5 garisnya merah, hasilnya itu dari awal tadi sampai akhir di 3 titiknya di mana kita gabungkan dengan garis warna merah, hasilnya 5. Bagaimana dengan pengurangan? Sama, di sini bilangan pertama 4, kita gunakan garis warna biru. Kemudian bilangan keduanya 6, 4 dikurangi 6. 6-nya menggunakan garis hijau. Kenapa 6-nya ke kiri? Karena dia dikurangi. Kalau dikurangi garisnya ke kiri. Dikurangi 6. Maka hasilnya yang tanda merah, negatif 2. Itu ya. Di atas adalah contoh perhitungan dengan garis bilangan. Warna biru adalah bilangan pertama, garis hijau bilangan kedua, dan garis merah adalah hasilnya. Kita lanjutkan ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita masuk ke penjumlahan dulu. Jika nilai bilangan sama, maka tambahkan. Artinya, jika bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya tetap positif. Tinggal ditambahkan saja. Contohnya, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Hasilnya positif juga, karena positif ditambah positif. Kemudian, negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Contohnya, negatif 7 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 12. Jika nilai bilangan beda, maka kurangkan. Ingat-ingat ya, jika nilai bilangan beda, maka kurangkan. Contohnya, positif ditambah negatif, kurangkan. Tanda bilangan mengikuti yang besar. Contoh nomor 1, ini maksudnya contoh nomor 1 ya. 9 ditambah negatif 7 sama dengan 2. 9 sama 7 kan beda, 9-nya positif, negatif 7 ini negatif, maka dikurangkan, 9 dikurangi 7, 2. Kenapa hasilnya positif? Karena bilangan yang lebih besar adalah positif. Contoh yang kedua, negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Dari mana? Dari 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Kenapa tandanya negatif? Karena 8 ini negatif. Yang lebih besar adalah negatif. Maka hasilnya negatif.
negatif. Ingat ya, tandanya mengikuti yang besar. Jelas anak-anak? Nah, bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat? Operasi hitung pengurangan sama dengan operasi hitung penjumlahan dengan mencari lawan bilangannya. Contohnya, 3 dikurangi 4 sama dengan 3 ditambah lawannya 4 kan negatif 4. Berarti 3 ditambah 4. Kita kembali cara menghitungannya. Kembali ke satam bekur. Artinya apa? Sama ditambah, beda dikurang. Karena ini beda, yang satu positif, yang satu negatif, maka kita kurangkan. Nah, hasil pengurangannya adalah 1. Kenapa kok negatif? Karena bilangan yang lebih besar adalah negatif. Contoh yang kedua, 8 dikurangi negatif 2. Ini kita ubah, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Maka sama dengan kalau kita ubah ke bentuk penjumlahan seperti ini. Ditambah, ini ditambah, kita ubah jadi penjumlahan, lawannya negatif 2 adalah 2. Maka 8 tambah 2 berapa? 10. Jelas anak-anak? Nanti kalau anak-anak berlatih, pasti bisa. Perkalian bilangan bulat. Positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Di sini artinya untuk perkalian yang tandanya sama, hasilnya selalu positif. Ingat-ingat ya anak-anak, jika perkalian dengan tanda yang sama, maka hasilnya selalu positif. Tetapi jika tandanya berbeda, hasilnya selalu negatif. Ingat-ingat ya, kalau tandanya berbeda, maka hasilnya selalu negatif. Oke, Bu Reni kasih contoh ya. Contohnya, 9 dikali 7 sama dengan positif 63. Kenapa positif? Karena 9 positif dikali positif 7, maka hasilnya tetap positif. Negatif 9 dikali negatif 7 sama dengan 63. Negatif 9 dikali negatif 7 sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Contoh yang ketiga, 8 dikali negatif 6 sama dengan negatif 48. Kenapa hasilnya negatif? Karena tandanya berbeda. 8 positif sedangkan 6 negatif, maka hasilnya negatif. Negatif 4 dikali 8 sama dengan negatif 36. Kenapa kok negatif? Karena tandanya berbeda. Dari contoh ini, semakin meyakinkan kita semua bahwa untuk perkalian, jika tandanya sama, maka hasilnya selalu positif. Tetapi jika tandanya berbeda, hasilnya selalu negatif. Ingat-ingat ya, ini dasarnya seperti itu, harus tahu dulu anak-anak. Oke, kalau sudah, kita perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita masuk ke pembagian ya, yang tadi sudah perkalian. Pada intinya, untuk pembagian itu sama dengan perkalian. Jika positif dengan positif, maka hasilnya positif. Negatif dengan negatif juga hasilnya positif. Positif dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dengan positif, hasilnya negatif. Jika tandanya sama, maka hasilnya selalu positif. Jika tandanya berbeda, hasilnya selalu negatif. Dan diberi contoh ya. 72 dibagi 9 sama dengan 8. Kenapa 8? Karena 72 bilangan positif, 9 bilangan positif, maka hasilnya positif 8. Negatif 72
dibagi negatif 8 sama dengan 9. Kenapa positif 9? Karena negatif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya positif. 81 dibagi negatif 9, hasilnya negatif 9. Kenapa negatif? Karena positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif. Negatif 42 dibagi 7 sama dengan negatif 6. Kenapa negatif? Karena negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Di sini lebih meyakinkan kita bahwa untuk pembagian jika tandanya sama, hasilnya selalu positif. Dan ketika tandanya berbeda, maka hasilnya selalu negatif. Jelas ya anak-anak? Berani harap dengan penjelasan dari awal sampai akhir ini, anak-anak jadi lebih paham, lebih jelas, dan lebih menguasai untuk operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum kita lanjut besok-besok lagi, anak-anak harus latihan dulu, harus ada latihan dulu untuk mengukur seberapa anak-anak itu dari awal pembelajaran tadi untuk bilangan bulat yang sudah dicerna seberapa banyak. Nanti kita gunakan buku paket ya. Tugas untuk kali ini adalah pada buku paket halaman 16 dan halaman 17. Ayo berlatih A, B, dan C. Dikerjakan di buku tulis. Tidak usah difoto seperti kayak kemarin. Nanti kalau sudah ada 3 atau 4 tugas, nanti berani minta untuk mengumpulkan. Itu ya. A, B, dan C. Kenapa banyak sekali? Itu tidak begitu banyak. Itu juga nggak begitu sulit. Itu mudah-mudah kamu mengerjakan itu. Kalau kamu ingat, nggak nyampe 1 jam sudah selesai. Karena juga selain itu agak banyak. Kenapa? Karena waktunya sampai 2 minggu. Senin sekarang, Senin besok, Senin berikutnya lagi baru ada tugas berikutnya, ada penjelasan berikutnya dari Bu Reni. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Semangat belajar ya. Salam sehat dari Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.